cerita itu. Udahannya kan jadi aku dan bapak satu. Dengan satu apa? Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa. Dinda Dito, kan Dito mungkin bisa masuk. Silakan. Siap Bunda, siap. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur masako. Boleh. Kan itu saya ngomong bentar aja Kang itu. Saya ngomong bentar aja. Oke, silakan. Silakan Pak Nugroho, silakan. Pak Ari, Pak Bang Framing, ayo kita diskusi yang kiranya nambah ilmu yo, biar enak bagi-bagi kan. Jadi jangan ribut-ribut. Ayo Kang tuh. Yang kiranya nambah ilmu aja. Oke, kiranya nambah ilmu. Enggak seperti tadi pagi ya. Enggak seperti itu ya. Aku mau nyoba Pak Framing aja lah. Pak Framing, ini di Ari diem dulu ya. Pak Framing tadi mengatakan menyembah Yesus, menyembahnya. Markus 5 nomor 6 itu tepat nggak buat menyembah Yesus itu? Coba dibaca di situ. Ia melihat Yesus dari jauh, berlari, ia mendapatkannya dan menyembahnya. Pak Framing, monitor. Ya udah benar itu, udah benar. Wah, benar tuh. Itu manusia di situ tuh dia kerasukan iblis ya. Iya. Jadi yang menyembah di situ adalah manusia yang kerasukan iblis. Jadi manusia yang nyembah Yesus atau iblis yang nyembah Yesus, Pak Framing? Iya kan, karena dia pencipta langit dan bumi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu. Maksud saya yang nyembah Yesus di situ manusia yang kerasukan atau iblis yang merasuki manusia itu? Kalau di dalam situ kan kita lihat dia kan kerasukan. Berarti di dalam dia ada roh kerasukan itu kan. Nah, berarti tubuhnya itu dipakai oleh iblis itu untuk menyembah Yesus. Jadi yang nyembah Yesus di situ iblis atau manusianya? Iya, iblis yang memakai tubuh manusia. Oke, jadi iblisnya yang nyembah Yesus. Pak Framing tadi nyembah Yesus. Iya. Iblis nyembah Yesus. Pak Framing dengan iblis sama nggak nyembah Yesus? Iya, sama menyembah. Oh, jadi sama Pak Framing dengan iblis. Ya, saya dengan iblis sih nggak sama, tapi menyembah Yesus. Iya. Ya, sama berarti. Sama Pak Framing dengan iblis. Iya. Sama ya. Naik kuda dia. Sama. Pak Framing naik kuda, iblis naik kuda nih. Sama. Iya, sama dengan iblis. Ya, sudah. Sama-sama menyembah. Iya, sama kan? Sama-sama menyembah kan? Ini Ari. Apa salahnya? Apa salahnya? Jadi Pak Framing tadi sama. Pak Framing tadi sama dengan iblis katanya. Waduh, enggak. Jangan bilang gitu, Papa. Tolong. Iya. Bahasanya jadi salah dia kan. Iblis menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Menyembahnya sama, tapi orangnya nggak sama. Yang bilang Pak Framing sama siapa dengan iblis? Iya, makanya kan saya bilang sama menyembah. Nah, apa yang salah? Nomor 7 itu di situ dikatakan apa? Apa? Iblis itu mengatakan, apa urusanmu Yesus, anak Tuhan, kan gitu. Ya. Iblis itu berbicara Yesus anak Tuhan yang maha tinggi. Ya. Pak Framing yakin juga Yesus anak Tuhan? Sama, yakin. Nah, berarti sama anak kan Allah, iblis? bukan anak Allah. Anak Allah. Sama nggak dengan iblis? Sama. Oh, enggak. Atapilullah. Kok ngopi dulu yuk. Tapi sudah. Iya. Enggak ngopi. Dia pikirannya apa? Maksudnya apa? Kopi. Kan di dalam kepercayaan kalian juga kan harusnya semua menyembah Yesus.
Kalau Islam bilang harusnya semua, termasuk jin harus menyembah Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Ya kan itu Framing. konsep Islam juga begitu. Jin juga harus menyembah Allah. Karena kalau kalian percaya dia berotoritas. Coba aku tanya sama Sama, Pak kan? Nugroho, sebentar. Pak Nugroho mau nggak disamain dengan iblis, Pak Nugroho? Ya kalau posisi gitu ya nggak mau ya. Ah, tuh. Di Yohanes pasal 8 nomor 44, pengajaran Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau Yesus di situ mengajarkan jangan sampai menjadikan iblis bapakmu. Kok ini Pak Framing mau sama dengan iblis macam mana? Kan saya tidak sebutkan iblis bapak saya. Tapi sama nggak dengan iblis tadi? Bukan bicara tentang bapak, tapi menyembah. Dari tadi saya memperhatikan agak kacau memang ini. Iya kan? Siapa yang kacau, Pak? Framing yang kacau. Nah, itu. Kayaknya mau dirukia ini. Loh, Astagfirullahaladzim. sekarang gini, saya mau tanya sama kalian begini. Kalau kalian punya Allah, apakah Allah kalian harus disembah semua? Disembah semua. Termasuk iblis. Maksudnya Harus iblis menyembah Allah. Harusnya kan begitu. ada nggak data di dalam Al-Quran atau Coba As-Sunnah? berpikir dulu bahwa gini, kalian percaya nggak bahwa semua ciptaannya harus menyembah Allah? Tapi nggak nyembah Yesus kan? Nggak, iya itu logika kalian dulu. Biar saya luruskan dulu logika kalian. Kalian punya paham nggak kalau semua ciptaan termasuk iblis adalah ciptaan harus menyembah Allah? Di mana ada tertulis iblis itu ciptaan? Enggak, saya mau tanya sama kalian masalah Iya, ciptaan makanya atau tidak. coba di cross check. Apakah iblis itu ciptaan? Iya, iblis diciptakan dari mana? Coba Pak Framing kan tahu Bible-nya. Apakah di Bible diterangkan iblis itu ciptaan? Saya bukan sedang bicara Bible lagi, ini saya mau konfirmasi analogi kalian. Oh, Karena mencari pertanyaan remis saya nggak kan, bisa. bukan bicara remis. Kan Dito, Iya, siap. iblis itu tidak diciptakan. Allah Bapa juga tidak diciptakan, sama-sama Alfa Omega. Lanjut. Jadi Itu dari mana itu? Dari Jadi- ayat mana itu? jadi Bapak itu sama nggak dengan iblis itu? Itu dari mana itu kalau iblis itu tidak diciptakan? Lah, emang iblis diciptakan, Pak? Di Islam macet. kan iya diciptakan. Macet. Islam kan di Islam kan diciptakan. Di mana? Mana ya? Kan katanya Coba dari tunjukin api dalil. diciptakan. Ada tidak dalilnya? Itu Pak yang aku menciptakan jin dan manusia. Surat Jin apa itu ya? iblis atau bukan? Ya mana aku tahu ya. Kalau nggak ada. Jin sama nggak ya tolong? Jin sama nggak? Sama iblis. Tolong. Enggak, kita clearkan dulu Menciptakan begini. jin dan manusia. Kita clearkan dulu begini. Aduh. Kalau di dalam dogma Islam, iblis itu diciptakan enggak? Enggak. Enggak. Terus dia dari mana? Iblis itu golongan jin. Iya, dari mana? Dari mana? Ya udah itu aku ciptakan jin dan manusia itu ada di Quran. Ya, tapi nggak semuanya jin adalah iblis gitu loh. Gimana sih tadi jin sama iblis sama? Poinnya Selamat gini. datang dalam kebenaran. Poinnya begini. Kami orang Islam itu nggak mau disamakan dengan iblis. Tapi kenapa Pak Framing mau samakan diri dengan iblis? Kami juga nggak bisa. Jelas-jelas Kami banyak juga di disamakan Quran. dengan iblis. Nah tadi yang ngomong mau sama siapa? Yang Kami tadi juga mengatakan nggak saya sama dengan iblis itu tadi siapa tuh? Iya kan untuk menyembah. Kan kata menyembah yang kamu catat. Iblis menyembah enggak? Iya. Saya menyembah Yesus enggak? Iya. Iya. Kan menyembah. Iya, Bukan sama sama kan? dengan iblis. Iya. Sama nggak? Iya. Tapi Ya kan udah. enggak sama dengan dalam Sama arti atau ciptaan. tidak? Sama atau tidak? Bahwa
Nah sekarang pertanyaannya, Sama iblis itu diciptakan dari mana? Nggak mau dia nyamain. Ayo jawab. Ayo. Siapa yang mau lagi disamain Iblis. dengan iblis? Iblis diciptakan dari mana? Ayo. Iblis ngomong, dia berkata, roh-roh jahat itu, iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Theos, gitu kan? Anak Tuhan. Iya. Pak Preming Iblis bilang, Pak Preming, kau mengakui nggak kalau Yesus anak Theos, anak Tuhan? Iya, sama nggak? Sama. Abang lu mau pintar-pintar ya? Maksudnya bikin kejebak-kejebak gitu. Bukan, itu bukan jebak, dia salah paham. Habis. Itu bukan kejebak, dia salah paham, salah mengartikan. Aduh. Ibarat murid diajarin A, dia memahaminya B. Ginjal Itu Markus, otak iblis. dia menjebak doang. Ibarat murid diajarin A, dia pahamnya B. Gini, Nah, sekarang kalau kita konteks- kasih pengajaran nih. Ya, kita baca satu Enggak, perikop Yohanes 8. jawab dulu. Kalau di Apa? Islam itu iblis Ya Pak diciptakan Preming nggak dari tahu mana? Islam, nggak tahu Al-Quran, macam mana mau bahas Kan Al-Quran? saya tanya nih. Kalau nanya nanti ya bayar perpuluhan. Oke. Ini pengajaran ya Pak Preming ya. Kenapa di Yohanes pasal 8 ya, itu satu perikop membedakan siapa sih yang memaksakan atau yang menginginkan Yesus itu terbunuh. Itulah keturunan Abraham dari iblis, betul ya? Nggak ada disebut di situ. Apa sih itulah keturunan Abraham dari iblis? Mana? Coba dibaca. Coba saya baca ya. Mana ada? Lu nambah-nambahin 2 kata, 3 kata, 4 kata, tambahin dah, Saya akan tambahin tiru dah. ketawanya. Saya akan tiru ketawanya Heran. dengan ketawa dia. Oke. Saya Yang benar apa bang? bacakan. Baca itu kan udah bahasa Indonesia. Yang benar gitu loh. Oke, Dibaca. saya baca dulu ya. Sabar. Pak Preming Kemauan ngos-ngosan. iblis itu. Kemauan Iya. iblis itu namanya. Iya, iblis lah yang menjadi bapak, makanya kau sama dengan iblis ini. Udah menyamakan kok masih ngelak. Gimana nih? Oke. Kok Keturunan menyamakan? Abraham yang tidak berasal dari Tuhan. Tuh ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya. Karena perkataanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, itu anak iblis itu kalau membunuh. Nah iya, itu. makanya kan iblis betul ini Haris sih gimana? Siapa itu yang mau membunuh? Siapa yang mau membunuh? Siapa yang menginginkan Yesus Siapa? dibunuh? Siapa? Nggak, di situ konteks itu siapa yang mau membunuh? Coba. Nah, itu keturunan iblis. Ya. Siapa keturunan di iblis situ dalam konteks itu? Dalam konteks itu siapa yang mau membunuh? Keturunan iblis yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Salah. Aku lanjutin lah. Keturunan di situ artinya Kamu adalah orang-orang mengerjakan Yahudi. pekerjaan bapamu sendiri. Orang-orang Yahudi. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari berzina, bapa kami satu, yaitu Bapa. Kata Yesus Iya, kepada mereka, Maksudnya bukan anak berzina dari Hagar, bukan anak berzina dari Hagar. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, Jadi keturunan Hagar itu kalau- adalah anak zina. Aduh, ini aku baca ini. Kok gimana nih? Sabar dulu, Pak. Itu kan disinggung di situ. Iya, Keturunan sabar berzina dulu, itu anaknya dari Lagi Hagar. baca firman Tuhan ya katanya ya. Sabar dulu. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Dia.
Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap bahasaku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, siapa yang disebut iblislah yang menjadi bapakmu ini? Yang mau Tuhan membunuh Yesus tuh lagi marah sama siapa itu? Tuhan Yesus lagi marah yang sama mau siapa membunuh itu? Yesus, ya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Tuhan Yesus lagi marah itu? Iya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Betul tidak? Yang menginginkan kematian Yesus itu iblislah yang menjadi bapaknya, bapak mereka, betul? Nah, sekarang ku tanya, yang menginginkan Yesus terbunuh itu Islam apa Kristen? Bang, itu mah ya bang, ada kita nggak ada kita itu tetap terjadi sebenarnya, cuman Tuhan Yesus tahu duluan. Itu aja. Yang menginginkan Yesus mati dibunuh Islam atau Kristen? Itu orang-orang Yahudi. Yang menginginkan Yesus dibunuh Islam apa Kristen? Itu konteksnya Yesus lagi bicara sama orang-orang Yahudi. Iya, aku Tuhan tanya. Yesus lagi marah sama orang Yahudi. Udah gitu. Benar. Dah. Betul. Yang ku tanya, siapa yang menginginkan Yesus mati dibunuh? Islam apa Orang-orang Kristen? Yahudi kan orang-orang Yahudi. Oke, saat di itu sini yang hanya menghadapi- ada kita. Tidak ada orang Yahudi di sini. Yang ku tanya samamu, Pak Framing. Keturunan Abraham siapa? Oke, keturunan ku Abraham? tanya bertiga nih. Yang menginginkan Yesus dibunuh dan mati itu A. Islam, B. Kristen, C. Yahudi. D. Yahudi dan Kristen ya. Nih. Orang yang orang Kristen sama orang banget. Kan di zaman itu kan belum ada Islam, belum ada Kristen di zaman itu. Kocak, Masa abad ditanya satu. orang Yahudi? Macam mana jadinya? Abad satu mana ada orang Islam abad satu? Macam mana jadinya? Orang Islam. Jadi yang menginginkan Yesus dibunuh itu Islam apa Kristen? Mana ada di zaman Yang menginginkan Mana ada di zaman itu orang? Yang menginginkan Yesus itu disalib, dibunuh, mati. Itu siapa? Islam Mana apa ada? Kristen? Halo Kang Mana Dito. ada di zaman itu belum ada orang Yahudi. Enggak tanya zaman itu, orang tolong Islam. dijawab. Pertanyaanmu salah. Oke, ku gantilah kalau Pertanyaanmu gitu topiknya. salah. Ku gantilah dulu Konteksnya, topiknya kan? sebentar. Enggak, jangan lari dulu. Ya kau enggak mau mengaku. Nanya gua aja dah. Semisal gitu ya. Semisal gua di situ posisinya gitu Nah, apa? betul, Kenapa betul, gua betul, gitu iya. aja dah. Iya, Soalnya ini iya. pribadi Iya. nih. Kalau pribadi gue pasti sedih banget gitu. Tapi selain sedih, gue juga kayak ya Tuhan, memang kalau memang itu kehendakmu lah yang terjadi. Begitu. Tapi ya Kehendak sedih siapa? aja. Enggak begini. Kehendak Kalau siapa? semisalnya aku saat itu di situ berbicara dalam konteks Bukan yang cewek dia baca nangis. Yohanes itu, kalau di dalam konteks Yohanes itu saya ada di situ saat itu, berarti yang mau membunuh Yesus itu ya saya. Ya udah, iblislah yang menjadi bapakmu. Waktu itu kan, Gimana? Tadi yang mengatakan menginginkan membunuh Yesus tapi kan keturunan karena siapa? karena Keturunan konteks itu siapa? kan yang ada saat itu kan orang Yahudi, bukan saya. Ya kan tadi hanya yang mau menggambarkan. bilang kalau saya di Konteks. posisi itu kan gitu. Bukan posisi. Saya Tadi bilang sendiri. Kalau saya ada di dalam konteks cerita itu, kalau saya ada di dalam konteks cerita, karena saya adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi yang membunuhnya, dan terbukti orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Oke. Begitu. Oke, nggak apa-apa, disangkal aja Bibelnya. Karena Loh, kok takut, disangkal? karena takut Kok disangkal? iblis yang menjadi bapaknya, maka seperti ini jadinya. Kalau
dalam konteks iblislah bapamu itu adalah orang yang mengajarkan pembunuhan. Sekarang mari kita lihat yang mengajarkan pembunuhan Islam apa Kristen, coba. Nah, macam mana sih? Siapa yang menghalalkan untuk perang membunuh salib. lehernya bisa Kalau digorok? ke situ keluar konteks Pak Framing, janganlah. Giliran Nah ke kalau situ ku bahas keluar nanti, konteks. kalau ku bahas nanti tentang perang salib, Pak Framing nggak tahu sejarahnya gimana. Itu bukan perang salib. Nah, perang salib itu siapa yang ngajarin? Kata-kata dari Alkitabnya loh, kan Alkitabmu ada itu. Bunuhlah jangan sok orang-orang tahu. kafir, bunuhlah Jangan orang-orang sok kafir tahu. sampai mereka membayar ajijah. Tadi perkara sunat masa yang nggak jadi pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tanya tadi siapa agama dalil yang mengajarkan izin pembunuhan? Pak Framing, izin Kang Dito. Ya. Dalil Siap, yang siap. mengatakan Yesus iblis itu adalah menjadi bapakmu ketika Adam makan buah pengetahuan itu, apakah dia makan atau tidak makan buah itu? Duh, jauh banget kamu menghubungkan Adam dengan Enggak zaman apa-apa, ke konteks situ dulu. iblis lah, Pak. Ingat ya, Tuhan berfirman, Adam, Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, kau pasti mati. Pertanyaannya, dimakannya atau tidak? Apa hubungannya dengan Yohanes yang Pertanyaannya, iblis lah dimakan bapakmu? atau tidak? Coba saya dulu, jawab dulu. Loh, oh berarti Ya, sekarang udah dimakan, beda. Bang. Oh, Dimakan, Dosa. baik. Ya. Kalau sebentar, Jangan dulu kalau- kita setuju. Tunggu dulu. Itu udah Kalau masuk beda dimakan- konteksnya. Udah beda dulu. konteks ya, udah beda konteks. Enggak Iya, biarin, beda nggak apa-apa, konteks. dia lari, Nyambung, nggak nyambung, apa-apa. nyambung, Enggak, nyambung. karena dia nanti menyelepit begitu. Nyambung. Enggak Dimakan atau nyambung, tidak? nyambungin jelepit. Jadi Dimakan- orang ini dimakan atau menghadapinya tidak? begitu, Mbak. Oi, Kalau orang panik, ini bahas panik. ini, jawabnya Panik. ke yang lain. Sebentar, dimakan atau tidak? Pak Framing ini. Dimakan atau tidak? Oke. Jangankan Ya. baca Alkitab, baca Koran aja. Sebentar, Masa panas. ceritanya Wah, tentang keturunan Jakarta iblis. lalu dibahas Keturunan iblis Ambon, panas. nggak mungkin Panas. baca Koran. Sabar. Begini. Masa baca Koran yang dibahas sebentar. Jakarta yang ditanya Ambon. Framing. Itu nyambung. Gini, saat itu yang diciptakan Tuhan ada dua, manusia dan iblis, benar kan? Nah, Saat sepakati dimakan dulu. buah Ini itu, udah beda konteks ya. ya tunggu dulu. Udah beda konteks ya. Selalu lebih singkat. Itu iblis itu adalah malaikat yang Tunggu, membangkang. saat itu ada dua makhluk, oke? Nah, kemudian ketika Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Jadi kalian keturunan siapa? Mana Adam dan Hawa? Iblis, oke? Iblislah yang menjadi Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh dengan cara apa? Menggodanya. Begitu mereka Apa katanya? caranya begitu mereka berpikirnya. Jadi Apa? jelek Di kejadian 34. Di konteks kejadian ini 34. dibawa ke konteks itu, nggak jelas. Bukan. Kejadian 34 iblis mengatakan gini. Begitu, Islam Hawa, itu begitu, kau Mbak. makan aja buah itu, kau nggak akan mati katanya. Kau nggak akan mati Apa kata iblis. hubungannya? Ya Apa iyalah. hubungannya? Yang membunuh Di manusia konteks mula-mula di situ siapa? adalah konteks membunuh. Siapa konteks yang membunuh? Oke. Sekarang Iblis kan pertanyaannya yang membunuh siapa Adam yang dan Hawa? mengajarkan untuk mengajar boleh membunuh? Enggak. Itu aja Apakah konteksnya. Hawa dan Adam dibunuh iblis? Dibunuh iblis ah? Ini Pak Mana Framing. Ada mati karena dosa. Pak Framing nggak boleh begitu, kita Pak semua mati Framing. karena dosa. Yang ngajarin membunuh itu, yang ngajarin membunuh Tuhan itu siapa? Ya, kembali lagi ke situ Bandito. Bandito kembali lagi ke Iya. situ. Iblislah menjadi bapakmu, enak itu. Iya, Iya, itulah dia dalilnya. Iya, kita coba ambil pengajarannya ya. Ya kita nggak ingin lah ya menyalahkan Bible karena di Bible juga ada kebenaran sedikit gitu ya. Ini gini Ari. Ya, Ya, Iya, ini yang iya. sering kita dengarkan ya. Ini ajaran dari guru saya nih. Lukas 9 nomor 27. Udah pindah nih ya, jangan Enggak, masih ada lagi ya. masih ada connecting terhadap tuduhan pembunuhannya. Sabar dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Menurut Ari, yang dikatakan oleh Yesus ini termasuk Yesus enggak? Yang tidak akan Bang. mati. Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan suka-suka dia, Bang. Jadi dia tuh beda banget, jangan disama-samain juga. Gini. Bunyi dalilnya begini ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
Orang di sini, ya. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Tuhan. Dia tetap hidup sampai sekarang. Itu siapa? Itu kayaknya ada ya beberapa yang memang diangkat ke surga langsung gitu. Maksudnya nanya itu ya? Ada. Yesus ini kan dia berbicara di kondisi itu. Dia menunjukkan kepada yang dia katakan kepada mereka ini. Sesungguhnya orang di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Jadi di masa itu Yesus mengatakan kepada murid-murid maupun orang di situ, termasuk Yesus mengatakan ada yang tidak akan mati atau masih hidup sampai sekarang. Ini Yesus kan? Mati apa di situ? Mati apa di situ maksudnya? Mati apa definisinya? Di dalam Alkitab kami ada 2 mati. Wah, itu akal-akal definisi kematian itu. Mati las. Mati las. Di dalam Alkitab kami ada 2 kematian. Mati rohani. Atau mati itunya. Satu kematian tubuh, kematian fisik, yang kedua kematian roh kekal di neraka. Hai, ngadi-ngadi itu. Jadi, makanya harus pahami konteks dulu. Udah, Pak Framing diam dulu. Kalau Ari nggak tahu, Ari nggak berani jawab, Bang. Apakah pemahaman Ari Yesus ini masih hidup nggak sampai sekarang? Yesus itu dari dulu juga udah hidup, Bang. Dari sebelum dunia ini ada, diciptakan udah sampai sekarang. Ini kan iya, di sini dikatakan ada yang tidak akan mati. Jadi dia hidup terus sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, kalau ini perkataan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa dia itu tidak akan mati. Tadi yang ada yang iblis ya, keturunan iblis tadi yang membunuh Yesus, si Pak Framing ini pula dia yang ngomong, membunuh. Lebih siapa yang dipercaya, perkataan Yesus atau perkataan Pak Framing? Jadi kalau misal ya Abang itu yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya Yesus Kristus, Bang. Gitu. Oke, tubuh kemanusiaan enggak tuh. Coba kalau sampai sekarang gitu tidak menjalankan kehendaknya lah, Abang juga bisa lihat kok nanti Tuhan. Oke. Ini jadi geser tema ini, geser tema kedwinatur ini. 100% manusia, 100% Tuhan. 200%. Jangan disangkal kalau memang beriman percaya dengan perkataan Yesus. Yesus yang ngomong nggak akan mati. Kenapa ngikutin perkataan iblis? Jadi tobatlah Pak Framing, jangan sama dengan iblis. Ada 2 kematian dalam iman Kristen. Satu kematian fisik, yang kedua kematian roh di neraka. Betul itu Kandito. Bahkan betul apa yang disampaikan Framing. Di Kristen itu ada 2 kematian. Pertama kematian jasad dan kematian akal. Nah ini yang difungsikan oleh Kristen. Itu dia. Rohani itu akal. Jadi kematian akal. Macam begitu. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Ya, kalau mau geser tema nggak apa-apa, saya ikutin. Ari tadi mengatakan itu tubuh kemanusiaannya, Kang Dito, itu dagingnya. Ya, daging. Nah, karena kan dia mau pakai, nanti kan dia bangkit pakai tubuh kemuliaan kan? Nah, itu asumsi. Ini dalilnya. Ya, asumsi lah, aja ada itu ayatnya. Kata Paulus, ya, 1 Korintus 27. Dia mengatakan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kalau yang mati tadi tubuh manusia. Mana ada tubuh? Aduh, alamak jang. Mana?
Tubuh Tuhan yang mana dong? Kalau yang mati tubuh kemanusiaan. Ya dia kan pakai tubuh kemuliaan, Bang. Tubuh Tuhan yang mana, Dek? Ya kalau pada saat di abad 1 itu, ya dia ninggalin tubuh kemanusiaannya, gitu. Aduh, jadi tubuh kemanusiaan sama tubuh Tuhan sama? Ya kalau tubuh Tuhan, ya itu tubuh kemuliaan. Yang mana? Maksudnya kalau yang yang di mana? Abang, pada waktu dia disalib, dia tuh ninggalin tubuh kemanusiaan yang kayak kita nih. Iya, yang mana? Nah, ini yang kita mana? nih, tubuh kemanusiaan kita nih. Iya, itu tubuh kemanusiaan yang disalib, yang mati. Ya, Nah, tubuh kan Tuhan kayak yang ibarat mana? tidak berdaya ya. Iya, Ya. tubuh Tuhannya yang mana? Nah, tubuh Tuhan itu tubuh kemuliaan, itu berupa kalau mau ngomong berupa ruh, berupa cahaya, ya berupa suka-suka dia gitu. Tapi ada di Alkitab itu Bebas. Tuh, Pak Preming ngopi, dia nyari tubuh Tuhan tuh. Iya, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, Bang. Pak Ya Preming kita juga langsung sekarang nyari nggak bisa toilet. lihat juga sih. Tuh, Pak Ini Preming keluarga tuh, Simanung lihat tuh. Khalid. Sebentar. Simanung Khalid. Simanung Khalid. Paulino. Paulino. Islam Kristen, Bang. Kristen. Oh iya. Gini, yang ngomong tadi Bang Dito ya, bilang Iya. itu Alkitab saya darah dan tubuh Tuhan. Itulah. Iya. Itu. Sinyalnya apa yang mau? Sinyalnya. Mulutnya Pak putus-putus, mulutnya Pak putus-putus disambut dulu. Nggak sampai Pak. Lanjut. Sinyalnya bukan mulutnya, salah itu. Baru ngomong aja udah nggak punya, ya begitu kalau Islam gitu. Kalau debat kayak gini harus Sinyal Anda bukan mulutnya, ya susah kalau baru mulai aja ngomong sudah langsung framing power. Sinyalmu putus-putus, Paulino. Sinyalmu putus-putus tadi. Ya aku turun aja deh. Kurang bagus. Bukan mulutnya putus-putus, salah itu. Coba lah dulu. Merajuk ya. Ayo coba sama aku dulu tanya. Yang Kristen kalau ditanya dijawab saja dengan yakin karena Alkitab itu pasti nggak ada yang